Saya pernah berpikir bahwa hidup ini seperti garis lurus yang sudah ditentukan, lahir di keluarga kaya di Jakarta Selatan, sekolah di SMA swasta elit, teman-teman dari kalangan atas, dan masa depan yang terjamin. Saya, Arga, anak tunggal pengusaha properti besar, selalu merasa dunia ini milik saya. Sampai hari itu tiba, ketika ejekan saya kepada seorang anak koki kantin sekolah membuat seluruh ruangan membeku dalam diam yang mencekik. Semuanya bermula di kantin sekolah yang ramai. Saya sedang duduk bersama geng saya, Raka, Dimas, dan yang lain, tertawa keras sambil menyantap makanan mahal yang kami pesan dari luar. Di sudut, ada dia, Rio, anak baru yang bekerja membantu ayahnya sebagai koki kantin. Tubuhnya kurus, kulit sawo matang khas anak kampung, rambut hitam acak-acakan, tapi matanya entah kenapa selalu tajam saat menatap ke arah kami. Dia gay, katanya rumor. Suka cowok. Di sekolah seperti ini, rumor seperti itu menyebar cepat, dan menjadi bahan ejekan utama. Haha, lihat tuh si Rio lagi ngeliatin cowok-cowok, bisik Raka sambil menyenggol saya. Saya tertawa, merasa superior. Anak koki kok berani-beraninya masuk sekolah elite. Pasti dia mikir bisa naik kelas sosial lewat cara lain. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut saya, lantang, agar semua mendengar. Ruangan kantin yang tadinya riuh mendadak sunyi. Beberapa siswa menoleh, tapi Rio hanya diam, tangannya memegang nampan makanan, wajahnya memerah. Dalam hati, saya bangga. Saya kan anak kaya, siapa dia? Tapi malam itu, saat saya pulang ke rumah mewah di Pondok Indah, ada sesuatu yang mengganjal. Kenapa mata Rio tidak marah? Malah seperti sedih yang dalam. Saya menggelengkan kepala, mencoba melupakan. Tapi semakin saya coba, semakin gambar wajahnya muncul. Rio dengan senyum tipisnya saat melayani pelanggan, tangannya yang lincah mengaduk masakan ayahnya. Saya benci mengakuinya, tapi ada tarikan aneh di dada saya setiap kali melihatnya. Keesokan harinya, ejekan berlanjut. Saya sengaja lewat di depan kantin, melempar komentar, Rio, masakannya enak, tapi jangan sampai ada bahan tambahan ya. Teman-teman tertawa. Rio hanya menunduk, tapi kali ini, saat saya hampir pergi, dia angkat kepala. Kak Arga, kalau kakak benci aku, bilang aja langsung. Gak usah lewat ejekan. Suaranya tenang, tapi getarannya menusuk. Ruangan lagi-lagi membeku. Saya terdiam, merasa seperti ditampar. Malam demi malam, saya gelisah. Kenapa saya begitu obsesi mengejeknya? Apakah karena rumor itu benar, dan entah kenapa itu membuat saya takut? Takut pada apa? Pada diri sendiri. Saya ingat masa kecil, saat saya diam-diam iri pada teman laki-laki yang lebih dekat, tapi saya selalu tekan perasaan itu. Di keluarga saya, ayah selalu bilang laki-laki harus kuat, harus normal. Normal artinya apa? Punya pacar cewek, nikah, punya anak. Tapi semakin saya tekan, semakin Rio muncul di pikiran saya. Suatu sore hujan deras, sekolah sepi karena ekstrakurikuler dibatalkan. Saya tertinggal di kelas, sendirian. Tiba-tiba Rio masuk, membawa payung basah. Kak, ini payung dari kantin. Ayah bilang kasih ke kakak, katanya kakak lupa bawa. Saya terkejut. Kenapa dia baik setelah semua ejekan? Gak usah pura-pura baik, kata saya kasar. Tapi dia hanya tersenyum kecil. Aku gak pura-pura, Kak. Aku tahu kakak lagi bingung. Kata-katanya seperti petir. Bingung tentang apa? Dari situ percakapan kami mulai. Diam-diam saat tak ada orang. Rio cerita tentang hidupnya, ayahnya janda, ibunya meninggal saat dia kecil, mereka pindah ke Jakarta demi sekolah beasiswa. Dia tahu dirinya berbeda sejak suka cowok, tapi dia simpan rapat karena takut. Di Indonesia ini, Kak, jadi kayak aku itu dosa besar, katanya pelan. Saya diam, tapi hati saya bergejolak.
Kenapa ceritanya membuat saya ingin peluk dia? Dalam diri saya semakin kuat. Saya anak kaya, dia anak miskin. Saya normal, dia gay. Tapi setiap malam saya bayangkan wajahnya. Apakah ini cinta? Atau hanya rasa kasihan? Saya takut. Takut jika teman tahu, takut ayah tahu. Tapi semakin saya hindari Rio, semakin saya rindu tatapannya. Akhirnya, di sebuah acara sekolah, saya ejek dia lagi di depan semua orang. Si gay anak koki ini sok-sokan deket sama anak kaya. Ruangan membeku total. Semua mata tertuju pada kami. Rio menatap saya lama, matanya basah. Kak Arga. Aku pikir kakak beda. Dia pergi meninggalkan saya dengan penyesalan yang membakar. Penyesalan itu seperti api yang membakar dada saya setiap hari. Setelah kejadian di acara sekolah, Rio menghilang dari kantin selama seminggu. Ayahnya bilang dia sakit. Saya tahu itu bohong. Saya yang membuatnya terluka dalam. Malam-malam saya tak bisa tidur, memandang langit-langit kamar mewah, bertanya pada diri sendiri, kenapa saya begitu kejam? Apakah karena saya takut mengakui bahwa ejekan itu sebenarnya penutup untuk perasaan saya sendiri? Saya mulai mencari tahu tentang Rio lebih dalam. Diam-diam, saya tanya ke guru yang tahu beasiswa dia. Rio pintar, ranking atas, tapi hidupnya keras. Ayahnya kerja keras demi biaya hidup di Jakarta yang mahal. Mereka tinggal di kontrakan kecil di pinggiran. Saya bayangkan Rio pulang sekolah, langsung bantu masak, bukan seperti saya yang langsung main game atau nongkrong di mall. Rasa iri muncul, iri pada ketegaran dia. Suatu hari, saya nekat. Saya bolos sekolah, naik ojek online ke alamat yang saya dapat dari teman. Kontrakan kecil di Tebet, bau masakan Jawa tercium dari jauh. Ayah Rio membuka pintu, terkejut melihat saya. Ada apa, nak? Saya gagap, bilang mau minta maaf atas ejekan anak-anak. Dia menghela naas panjang. Rio lagi istirahat di kamar. Masuk aja. Rio terbaring di kasur sederhana, wajahnya pucat. Saat melihat saya, matanya melebar. Kak Arga. Ngapain kesini? Suaranya lemah, tapi ada nada harap. Saya duduk di tepi kasur, tangan gemetar. Aku minta maaf, Rio. Ejekan itu. Salah besar. Dia diam lama, lalu tersenyum tipis. Aku tahu kakak gak benci aku beneran. Kakak bingung kan? Kata-katanya lagi-lagi tepat sasaran. Saya menunduk, air mata hampir jatuh. Aku takut, Rio. Takut sama perasaan ini. Aku selalu ejek kamu karena aku suka ngeliatin kamu juga. Pengakuan itu keluar begitu saja, seperti bendungan jebol. Ruangan kecil itu terasa hening, hanya suara hujan di luar. Rio memegang tangan saya pelan. Aku juga, Kak. Dari pertama lihat kakak, aku tahu ini salah, tapi hati gak bisa bohong. Saat itu, dunia seolah berhenti. Kami saling tatap, tangan saling genggam. Perasaan hangat menyebar, tapi disusul ketakutan. Bagaimana jika orang tahu? Di masyarakat Indonesia ini, cinta seperti kami dianggap penyimpangan. Tapi saat itu, saya tak peduli. Saya ingin lindungi Rio dari dunia yang kejam. Hubungan kami mulai diam-diam bertemu di tempat sepi, seperti taman belakang sekolah saat jam istirahat, atau di warung kopi kecil jauh dari sekolah. Rio cerita tentang mimpinya jadi chef profesional, buka restoran sendiri. Saya cerita tentang tekanan ayah ingin saya ikut bisnis keluarga. Kami saling menguatkan. Cinta ini terasa begitu dalam, lebih dari apa yang saya bayangkan. Tapi konflik tak lama datang. Teman saya, Raka, curiga. Lo akhir-akhir ini aneh, gak? Sering hilang sendiri. Saya bohong bilang lagi stres ujian. Tapi dalam hati, perang batin hebat.
Saya cinta Rio, tapi takut kehilangan status sosial, teman, keluarga. Setiap kali bertemu Rio, saya bahagia, tapi pulangnya gelisah. Apakah saya siap hadapi semua ini? Suatu malam, kami bertemu di rooftop gedung sekolah yang terkunci. Rio bawa makanan buatannya, nasi goreng spesial. Kami makan sambil lihat lampu kota Jakarta. Kak, kalau suatu hari orang tahu kakak mau gimana? Tanya Rio pelan. Saya diam ya, aku gak tahu, Rio. Aku takut. Dia menunduk, sakit. Aku paham. Aku juga takut. Tapi aku gak bisa bohong sama hati. Malam itu kami hampir berpisah karena ketakutan saya. Tapi saat Rio mau pergi, saya tarik tangannya. Jangan pergi. Aku akan coba berani. Kami peluk erat di bawah bintang-bintang. Perasaan itu begitu kuat, tapi saya tahu badai akan datang. Dan badai itu datang lebih cepat. Raka dan Geng melihat kami dari jauh saat kami jalan bareng di koridor. Rumor menyebar lagi, kali ini tentang saya. Arga deket sama si Gai itu. Ayah saya dipanggil guru, dan malam itu konfrontasi besar terjadi di rumah. Konfrontasi dengan ayah seperti mimpi buruk yang jadi nyata. Ayah duduk di ruang kerja megah, wajahnya merah padam. Apa yang guru bilang benar. Kamu dekat sama anak laki-laki itu. Anak koki yang abnormal. Kata abnormal itu menusuk seperti pisau. Saya diam, tangan dingin. Ayah, itu cuma rumor. Bohong, saya lemah. Ayah membanting meja. Jangan bohong. Di keluarga kita gak ada yang kayak gitu. Kamu harus normal, Arga. Nikah sama cewek baik-baik, lanjutin bisnis. Air mata saya jatuh. Untuk pertama kali, saya melawan. Ayah, aku gak bisa pilih siapa yang aku cinta. Ayah terdiam sejenak, lalu marah lebih besar. Kalau kamu pilih jalan itu, keluar dari rumah ini. Ancaman itu membuat dunia saya runtuh. Saya lari ke kamar, menangis sepuasnya. Rio. Apa yang harus saya lakukan? Besoknya, sekolah seperti neraka. Teman-teman menjauh, bisik-bisik di belakang. Raka bahkan bilang langsung, lo gila ya, gak? Deket sama banci itu. Kata-kata itu sakit, tapi lebih sakit lagi melihat Rio sendirian di kantin, diejek lebih parah karena menular ke saya. Saya ingin dekati dia, tapi takut. Malam itu, saya hubungi Rio lewat pesan rahasia. Aku takut, Rio. Ayah mau usir aku. Balasannya cepat, Kak, aku juga takut. Tapi kalau kita bareng, kita kuat. Kata-katanya memberi harapan, tapi realita kejam. Ayah potong kartu kredit saya, batasi keluar rumah. Saya seperti tahanan di rumah sendiri. Batin semakin dalam. Saya cinta Rio, tapi takut kehilangan segalanya. Apakah cinta ini layak semua pengorbanan? Saya ingat senyum Rio, kehangatan tangannya, cerita mimpi kami. Itu semua terasa begitu berharga. Tapi masyarakat di sekitar, budaya kita, agama yang diajarkan sejak kecil, semua bilang ini salah. Suatu hari, Rio sakit beneran. Demam tinggi karena stres. Saya nekat kabur malam-malam, naik taksi ke kontrakannya. Ayahnya biarkan masuk, tahu situasi. Rio terbaring lemah, tapi saat lihat saya, matanya berbinar. Kak, kamu datang. Saya peluk dia pelan, nangis di bahunya. Aku gak bisa tanpa kamu, Rio. Malam itu, kami cerita panjang. Rio bilang dia pernah mau bunuh diri karena tekanan jadi gay di lingkungan konservatif. Tapi aku bertahan karena mimpi, Kak. Dan sekarang karena kamu. Pengakuannya membuat saya semakin cinta, tapi juga semakin takut. Bagaimana masa depan kami? Kembali ke sekolah, konflik memuncak. Geng saya konfrontasi saya di lapangan. Pilih gak kami atau si Rio itu? Saya diam, hati bergetar.
Lalu, dari belakang, Rio datang. Jangan paksa Kak Arga. Ini urusan kami. Keberaniannya membuat saya bangga. Tapi Raka dorong Rio sampai jatuh. Lo yang rusak temen gue. Saya marah besar. Untuk pertama kali, saya bela Rio di depan semua. Jangan sentuh dia. Aku cinta dia. Ruangan sekolah membeku lagi. Semua siswa lihat. Rumor meledak. Besoknya, kami jadi bahan bullying bersama. Tapi di tengah badai, cinta kami semakin kuat. Kami saling dukung, rencanakan masa depan. Rio bilang kita bisa pergi ke kota lain, Kak. Mulai baru. Ide itu menggoda, tapi saya masih ragu. Pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Raka, teman terbaik saya, sebarkan foto kami berdua yang dia ambil diam-diam ke grup sekolah. Bukti Arga jadi gay gara-gara Rio. Dunia runtuh. Ayah tahu, guru tahu, bahkan media sosial sekolah ramai. Rio dipanggil, ayahnya diancam kehilangan pekerjaan kantin. Saya merasa bersalah total. Ini salahku, Rio. Dia peluk saya. Bukan salah siapa-siapa. Ini ujian cinta kita. Pengkhianatan Raka seperti pisau di punggung. Dia yang dulu teman dekat, sekarang musuh karena tak terima saya berubah. Foto itu menyebar luas, bahkan ke orang tua lain. Ayah Rio hampir dipecat, tapi untung Kepsek bijak, bilang itu urusan pribadi. Tapi tekanan masyarakat tetap ada. Di jalan, orang bisik tentang le anak gay di sekolah elite. Saya dan Rio semakin dekat dalam kesulitan. Kami bertemu diam-diam di masjid kecil dekat kontrakan Rio, tempat sepi untuk curhat. Kak, aku pernah mikir mundur, biar kakak selamat, kata Rio suatu hari, matanya basah. Saya pegang wajahnya. Jangan pernah bilang gitu lagi. Kita bareng sampai akhir. Tapi dalam hati, keraguan muncul lagi. Ayah ancam hentikan biaya sekolah jika saya tak sembuh. Dia paksa saya ke psikolog, katanya untuk terapi konversi. Sesi itu menyiksa. Psikolog bilang perasaan saya bisa diubah dengan doa dan disiplin. Saya pura-pura setuju demi ayah, tapi malamnya nangis sendirian. Apakah saya benar-benar salah? Rio juga struggle. Ayahnya, meski sayang, bilang, nak, di agama kita, ini dilarang. Ayah takut kamu masuk neraka. Rio nangis di pelukan ayahnya, tapi tetap tegar. Ayah, aku gak pilih ini. Tapi aku gak bisa ubah. Dukungan ayah Rio pelan-pelan datang, meski berat. Konflik memuncak saat ujian nasional dekat. Kami stres, tapi saling motivasi. Saya bantu Rio belajar, dia masak makanan enak buat saya. Momen-momen kecil itu penuh cinta. Tapi pengkhianatan lain datang, seorang guru curiga, laporkan ke wali kelas. Kami dipanggil terpisah, ditanya tentangnya hubungan tak wajar. Saya bohong, bilang cuma teman. Rio juga. Tapi hati kami sakit. Malam itu, kami bertengkar pertama kali. Kenapa kakak bohong? Kita harus berani, kata Rio marah. Saya balas, aku berani, tapi aku takut kehilangan segalanya. Pertengkaran itu membuat kami pisah sementara. Sendirian saya sadar betapa saya butuh Rio. Saya datang ke kontrakannya hujan deras, basah kuyup. Makan aku, Rio. Aku takut, tapi aku lebih takut tanpa kamu. Kami baikan, pelukan lebih erat. Cinta ini terasa abadi. Tapi badai terbesar datang, ayah saya ketemu ayah Rio. Ayah marah besar, bilang Rio merusak anaknya. Ancaman keluar. Ayah Rio nangis, minta Rio putus. Rio menolak, tapi tekanan membuat dia depresi. Saya putuskan berani. Saya cerita ke ibu, yang selama ini diam. Ibu peluk saya, bilang, Mama tahu kamu beda sejak kecil. Mama sayang kamu apa adanya. Dukungan ibu memberi kekuatan. Saya konfrontasi ayah lagi.
Ayah, kalau ayah usir aku pergi bareng Rio. Ayah diam lama lalu bilang kamu akan menyesal. Tapi saya tahu penyesalan terbesar adalah kehilangan Rio. Dukungan ibu seperti angin segar di tengah badai. Dia diam-diam bantu kami, kasih uang saku saat ayah potong semuanya. Kalian muda harus bertahan, kata ibu pelan. Tapi ayah semakin keras, larang saya keluar rumah kecuali sekolah. Rio juga semakin kuat. Ayahnya akhirnya terima, meski pelan. Kalau itu bikin kamu bahagia, ayah dukung. Tapi hati-hati di luar sana. Kami nangis bahagia. Di sekolah, bullying semakin parah. Catatan hina di loker, coretan di meja. Tapi kami hadapi bareng. Kami bentuk aliansi kecil dengan beberapa teman yang paham, seperti satu cewek yang punya kakak gay. Cinta kami semakin dalam. Kami mimpi lulus, kuliah bareng, mungkin ke luar negeri di mana lebih bebas. Kita bisa bahagia, Kak, kata Rio sambil genggam tangan saya di taman sepi. Tapi pengkhianatan terakhir dari Raka, dia sebarkan ide editan kami, buat seolah kami lakukan hal buruk. Ide itu viral di sekolah. Kepsek panggil, ancam skors. Orang tua ramai protes. Saya dan Rio dipisah kelas. Tapi kami tetap komunikasi. Malam-malam saya kabur lewat jendela, ketemu dia. Ini ujian terakhir kita, kata saya. Konflik batin saya hampir puncak. Apakah layak semua ini? Tapi saat lihat Rio tersenyum meski terluka, saya tahu ya. Akhirnya, kami putuskan cerita ke Kepsek jujur. Kepsek bijak bilang akan lindungi kami, edukasi siswa tentang toleransi. Tapi ayah saya marah besar, benar-benar usir saya. Saya pindah ke kontrakan Rio sementara. Hidup sederhana, tapi bahagia. Saya kerja paruh waktu, bantu kantin. Rio masak buat saya setiap hari. Raka akhirnya minta maaf, bilang dia iri karena kehilangan teman terbaik. Kami makan, tapi jarak tetap. Cinta kami bertahan melewati semua. Hidup di kontrakan kecil bersama Rio terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan, meski penuh tantangan. Pagi-pagi, saya bangun dengan aroma masakan Rio, nasi uduk hangat yang dia buat spesial. Kami makan bareng, tertawa kecil tentang hari kemarin. Tak ada lagi kemewahan, tapi ada kedamaian yang tak pernah saya rasakan di rumah besar. Ayah akhirnya luluh pelan-pelan. Ibu yang terus bicara, bilang cinta anaknya tak bisa dipaksa. Suatu hari, ayah datang ke kontrakan, wajahnya lelah. Arga. Ayah salah. Ayah takut kehilangan kamu. Kami pelukan, nangis. Pengampunan itu seperti beban terangkat. Rio lulus ranking atas, dapat beasiswa kuliah hospitality. Saya ikut bisnis kecil, buka kai bersama. Kami bangun mimpi dari nol, tapi bareng. Masyarakat sekitar pelan-pelan terima. Ayah Rio jadi seperti ayah kedua saya. Kami rayakan Idul Fitri bareng, saling mamaan. Cinta kami ajarkan banyak bahwa cinta sejati tak lihat status, tak lihat gender. Di Indonesia yang masih konservatif, kami jadi contoh kecil bahwa toleransi mungkin. Tahun-tahun berlalu, kami tetap bersama. Ejekan dulu jadi pelajaran. Ruangan yang pernah membeku karena ejekan saya, kini penuh tawa saat Reni sekolah. Raka jadi sahabat lagi, bilang lo berdua inspirasi gue. Rio pegang tangan saya erat. Kak, terima kasih sudah berani. Saya balas, terima kasih sudah sabar nunggu aku. Hidup tak sempurna, tapi penuh cinta. Dan itu cukup.